sebenarnya ini ada kegelisahan Ustadz, makanya perlunya kajian tuh buat kita jadi trigger tuh ya, trigger tuh apa ya, pemicu, Iya, buat iya, pemicu gitu, penyemangat, pemicu, penyemangat ya. pemantik. Iya, karena ya di umur saya kan udah hampir kepala lima lah Ustadz. Itu Ya, apa ya, keenakan dunia itu udah, kalau saya kayaknya udah males gitu Ustaz. Ini karena saya sebagai suami dan orang tua aja ya, jadi mau nggak mau harus tetap tetap tanda kutip mengejar dunia gitu. Apakah saya salah ya Ustaz ya, karena eh, udah bernikmat-nikmat gitu, kadang aduh iya nih, misalnya mudah-mudahan nggak ria ya, lagi sholat malam gitu enak tuh. Oh tapi harus tidur nih karena besok kalau ngantuk kerjaan jadinya berantakan. Itu kan dunia sebenarnya gitu. Padahal kita lagi berenak-enak dengan ibadah gitu. Bahkan sampai saya itu kalau misalnya cari carian, suaranya agak ini Pak, kadang hilang, kadang ada nih Pak. ya apa namanya, untuk ajak orang yang berpolitik misal gitu, gabung sama ormas gitu, ini saya mengganggu akhirat saya nggak ya? Mengganggu ibadah saya nggak ya gitu, saya takut gitu. Atau misalnya channel nih atau sosial media, ini kan tanggung jawab semua nih kan Ustadz, kita pakai channel seperti ini aja nih, eh, kita dapatnya pahala apa dapatnya dosa gitu. Nah, jadi pertanyaan saya melangkah itu sangat hati sekali. Jadi kadang tanda kutip ya, saya nggak tahu ya, rezekinya jadi ketahan karena saya memilih jangan sampai akhirat saya menjadi taruhan gitu. Karena kan saya harus ngasih makan anak istri juga sesuatu yang halal gitu ya Ustaz. Di umur yang 60 sorry, di umur yang 50 ini, benar nggak sih saya lebih memilih malas gitu sama sama dunia? Itu karena kewajiban aja gitu Ustaz, kewajiban sebagai suami atau sebagai orang tua gitu. Saya sampai berdoa, ya Allah, sampai saya pakai doanya saat itu pemuka Madinah, jadikan saya kaya ya Allah. Kenapa tujuannya? Supaya saya nggak ngejar dunia gitu, saya ngejar akhirat, tinggal dunia yang ngejar saya. Oh tanda satu satu lagi nih Ustaz, saya nggak sebut lah, lagi viral nih, ada selebritis, mungkin dia kepleset ya ngomongin tentang ngapain sih menjadi penghafal Al-Quran gitu. Karena lebih baik, memang sih dia bagus sih, penghafal Al-Quran itu sebaiknya lebih baik mengerti maknanya dibanding hanya menghafalkan. Cuman masalahnya yang ngomong atas kebuka bawah kebuka. Bukan domainnya dia untuk ngomong seperti itu gitu. Padahal kan kita tahu penghafal Al-Quran itu memberikan mahkota kepada orang tua sebenarnya gitu ya kan. Ya mungkin dia nggak tahu itu gitu. Nah, pertanyaan saya itu, benar nggak sih saya ngejar dunia, bahkan saya doanya seperti pemuka Madinah, sahabat saat gitu, untuk saya dikayakan supaya saya nggak ngejar lagi dunia gitu. Karena hafalan Al-Quran saya jadi nggak nambah-nambah nih. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah. Wa la haula quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil masyriqi wal maghribi. Rabbis samawati wal ard. Segala puji bagi Allah, Tuhan
yang memiliki penjuru barat dan timur, juga penjuru langit dan bumi, yang senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat talibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat memiliki waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Tak lupa salam kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Sayyidina Nabina Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakminu fillah, jazakumullah wa yakum. Masih di channel kesayangan kita, channel Mainu Mengaji, bekerja sama dengan Tajwid Online atau KHO Official. Insya Allah akan membahas di Al-Quran Al-Karim, masih di surat An-Naba surat 78, sekarang masuk ke ayat 31. Masih di bab masih di surat An-Naba. Alhamdulillah, kajian kami masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Habibullah. Alhamdulillah, beliau sudah hadir di antara kita. Semoga beliau diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Dan selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi para fillah selaku penuntut ilmi, talibul ilmi, wabil khususon anak al-fakir. Dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tempat, kepada Gurunda tafadhol maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan wa واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Silakan dibuka kitab Al-Qur'annya, masih surat An-Naba ayat ke-31 ya. Kita ketemu beberapa ayat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Inna lil muttaqina mafaza. Hada'iqa mafahada ika wa a'naba. Wa tawa'iba atraba wa tawaiba atraba wa ta'san bihaqa. Dapat dulu ya. Nah. Kalau waktu kita lanjut. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mafaza, tempat atau waktu yang menang ya. Faza itu menang atau berhasil atau sukses ya. Hadaika wa anaba. Ya, kebun-kebun dan anab ya, anggur ya, anggur-anggur. Wakawaib jamak ya, jamak dari ka'bun ya. Ka'bun, ka'bain, mata kaki ya. Kita waktu wudhu kan basuh 2 sampai di dalam ka'bain kan.
dan kedua mata kaki. Kabun ya, kata kabun. Jamaknya sawah. Cuma diartikan itu di rumah itu apa? Gadis-gadis. Buah dada ya. Oh, buah dada. Oh. Buah dada. Cuman ini sebenarnya bukan buah dada tapi mata kaki. Maksudnya bidadari sana, gadis sana mempunyai buah dada yang seperti yang menonjol seperti dua mata kaki. Atroba itu kebaya, selevel, seumuran. Ya, seumuran dengan juga dengan pasangannya. Wakasan bihako, wakasan gelap ya, gelas-gelas bihako yang penuh, yang berisi. Berisi apa? Ada yang berisi anggur ya, berisi susu, berisi homer ya, dan lain sebagainya. Lalu di ayat sebelumnya Allah berbicara tentang neraka dan penghuninya dan apa saja yang dialami di sana. Ya, begitu angkernya, begitu mengerikannya. Sebagai apa? Sebagai peringatan untuk orang-orang kafir, ya agar dia sadar diri apa mau berakhir seperti ini. Ya, lalu Allah berikan selalu dalam ayat biasa begitu ya, kontradiktif yang berlawan dengan yang telah dibicarakan. Itu apa? Surga dan penghuninya. Ya, di ayat Al-Baqarah di awal-awal Allah berbicara orang-orang bertakwa. Lalu lawannya orang kafir, orang munafik gitu kan, yang beruntung dengan yang merugi. Selalu begitu. Ini gaya bahasa Quran begitu ya. Sekarang Allah menceritakan tentang kebalikannya, tentang orang-orang yang beruntung di sana, orang-orang yang mendapat kemenangan. Ya, sebagai apa? Sebagai kabar gembira. Yang tadi peringatan, sekarang kabar gembira buat siapa? Buat siapa saja yang mau menyambut seruan Rasulullah, yang mengikuti dakwah Rasulullah SAW. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Inna lil muttaqina mafaza. Inna sungguhnya. Ini kalam khobar sebenarnya. Inna itu pengumuman, Pak. Ya, sesungguhnya telah terjadi itu kan dia kecelakaan di pengumuman kan? Ya. Yang siapa yang memberi pengumuman? Kalau yang membawa pengumumannya orang-orang di kampung atau bukan wartawan, kita masih ragu dengan kebenaran berita. Tapi ini Allah sendiri yang memberi pengumuman. Ya, segala tauhid penegasan. Inna sesungguhnya kata Allah bil muttaqina, lamnya itu khusus Pak, ditamlik kepemilikan hanya milik orang-orang yang bertakwa saja. Ya, lamnya lam tamlik. Ya, hanya untuk orang-orang yang bertakwa saja. Malfaza, faza dikatakan daripada kata-kata faza ya, simpailah faidin ya, faza menang deh, kemenangan. Ya, kalau faidin pelakunya, orang yang mendapat kemenangan. Ya, kalau bahasa Arab gampang gitu Pak, sampai minggu depan dia kasih harokat fathah menjadi isim makan atau isim alat zaman. Ya, kalau jadi apa aja, ke tempat bisa waktu. Ya, tempat kemenangan atau waktu kemenangan. Tempat untuk orang-orang yang menang, waktu untuk orang-orang yang menang. Apa aja. Kalau mimnya kasroh, alat. Isim alat kemenangan. Ya, kalau mimnya doma, orangnya. Sama dengan pelakunya, sama dengan Pak Izunnya. Muslim, mukmin. Mudah sekali loh cara itu ya. Inna lil muttaqina, sesungguhnya kata Allah, kemenangan itu baik tempatnya, tempat bagi atau waktunya ya, yang disediakan hanya untuk orang yang bertakwa saja. Selain yang bertakwa tidak berhak tidak lain mendapat kemenangan.
bagi orang yang bertakwa apa? Surga yang begitu indah dan tempatnya nyaman, ya, menyenangkan, memuaskan. Waktunya long term, ya, selamanya. Kan percuma Pak, ya sia-sia, ini nggak enak juga ya. Dan surga cuma 60 tahun. Ya tidak juga ada waktunya kan? Iya. Ya, panjang, nggak ada batas waktu. Selama itulah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang tidak tidak mengenal kata mati, maka disebut hari akhir, hari yang terakhir, tidak ada lagi hari tidak ada hari itu. Panjang. Umur kita kan dari bilangnya umur kita sebaya 33 yang muda saja orang nggak tua juga. Ya, inna lil muttaqina mafaza. Nah, kemenangan itu hanya diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Kira-kira kita bukan? Iya kan? Maka kita harus tahu Pak. Jadi orang bertakwa itu apa? Nah, kita ada nggak di situ, ciri-ciri di situ. Nah, kita bisa lihat surat Al-Imran ayat 33, ciri orang-orang yang bertakwa. Apa coba? Silakan dibuka. Surat ketiga ayat 133. Ya. Ada? 133 ya Ustaz. 133 Al-Imran. Wasari'u. Silakan dibaca. Oh juga minasyaitonir rajim. Iya, bersegera. Dan mereka bersegera kepada Maghfirah, ampunan Allah. dari Tuhan mereka. Artinya orang-orang ciri orang yang bertakwa dia tidak berlarut-larut dalam dosa. Pada saat mereka melakukan kesalahan dia segera sadar, mohon ampun segera, bersegera. Jika ada enggak Pak. Kalau kejar dunia segera banget, cepat-cepatan. Dia bersegera, berlomba, berlari. Kalau dunia dikejar, jangan ditinggalin. Pada kata Quran apa? Untuk dunia berjalan saja, masa berjalan. Ya, untuk akhirat berlari, berlomba, bersegera. Nah, ini ayat ayatnya itu ini bersegera pada ampunan dari pencipta kalian, dari roh kalian. Ya, itu ciri pertama. Yang kedua apa? Alladzina yunfiqun, orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Orang berinfak dalam keadaan lapang, ya wajar. dalam keadaan sempit bisa nggak? Iya. Padahal kalau dipikir lebih mendalam, berinfak, bersedekah, memberi, yang beramal itu lebih mudah pada saat di kala sempit Pak, di kala miskin, di kala susah, lebih mudah padahal. Ya, kenapa contoh? Yang susah nih, ya, si A punya uang 200.000. Kira-kira dia berarti nggak infak 100.000? Waduh, itu bimbingnya mikirnya berkali-kali. Berat. Berani Pak. Banyak yang melakukan itu Pak. Dipikir 200.000 kali 100.000 masih ada 100.000 Pak. Iya. Banyak yang melakukan itu. Tapi coba kalau orang kaya bisa nggak seperti dia? Uang 2 miliar, Setengahnya. infak 1 miliar. Kan sama-sama setengahnya Pak. Iya. Sama-sama 50% itu. Berat. Maka saya bilang infak itu paling mudah pada saat sekarang ini. Ya, bicara orang-orang kebalikannya, orang-orang bicara antara sedekah saya mau infak, sedekah kalau lain. Nggak kaya-kaya. Bicara orang-orang yang lagi punya. Lagi belum ada, ngomongnya begitu Pak, biasa itu. Ya, udah ada beda lagi ngomongnya. Ya kan? Nah, ciri yang kedua, yang pertama sih apabila ada kesalahan segera minta ampun. Tobat segera istighfar minimal. Yang kedua, berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Sempit dia berinfak, lapang sudah terbiasa. Ya, karena kita ada nggak di situ. Karena hanya orang bertakwa yang dapat kemenangan nih Pak, apa aja. Minal aidin wal faizin gitu kan, faiz kan. Iya. Lalu yang ketiga apa? Masih ada apa? Limin, menahan amarah. Menahan
menahan amarah. Dia diapain pun sabar, nggak cepat emosi. Karena dia yakin semua datang dengan izin Allah, semua datang dengan kehendak Allah. Bukan nggak boleh marah pada hal-hal tertentu. Ya, kalau agama Dina wajib marah, Pak. Nabi Dina wajib marah, Pak. Ya kan? Tapi kalau harus diri kita yang dihina, ini kita hina kan? Iya. Cuma mana kotoran kan? Kita di WC berjalan, Pak. WC berjalan kita, mana kotoran? Di mata ada kotoran, di hidung ada kotoran, di telinga ada kotoran. Kita di WC berjalan. Ya, diciptakan dari air yang begitu. Dari air mani meninggal dari Ya, bangkai. mati jadi Bangkai. ya. Kotoran semua. Kemana-mana bawa kotoran. Apa yang dinilai kalau nggak punya amal? Ya maka jangan amarah. Tuh Nabi udah kasih contoh, jadi jangan. Saya udah pernah belum dakwah di hidup coba dilihat orang. Belum pernah kan? Iya. Nabi sudah dilihat orang, dikasih kotoran, orang yang paling mulia. Iya, menahan amal. Yang keempat, apa lagi katanya? Wal afina. Oh, pakai jamak lagi ya. Wal afina anin nas. Memaafkan. Orang lain. Meminta maaf kalau kita salah, Wajar. wajar, salah. Iya, memaafkan orang yang minta maaf, wajar juga, Pak. Orang minta maaf karena salah, kita maafin, bukan. Patut begitu kan? Tapi minta maaf kalau kita yang benar, Pak. Nah ini yang repot. Gak semua orang bisa. Berat. Dia yang salah, harusnya dia. Nah kalau saya minta maaf, iya kan? Jadi gimana? Kan berat, tidak gampang, tidak semua orang bisa. Ya, kita harus minta maaf pada orang yang bersalah kepada kita. Ini kan aneh. Nabi diludahin, tapi datang. Mana yang udah saya? Oh sakit. Disamperin lagi. Kita sama Nabi disamper tuh, disuapin, Pak. Ya kan? Masya Allah. Belum lagi, Pak. Udah sih, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang. Allah suka orang yang berbuat baik. Muhsin selalu berbuat baik, Pak. Karena Hasan kan muhsin orangnya. Ya, dia selalu berbuat kebaikan. Ya, tadi kan bersegera pribadi ya, Pak, dari kita menahan amarah, bawa bersedekah, menahan amarah. Jadi kepada orang lain itu ya. Itu semua kebaikan kan. Dan dia kondisi berbuat kebaikan itu. Ya. Nah, dari kelima tersebut ciri-cirinya ditekus, Pak. Iya, bersegera kita termasuk harus semua ya. Termasuk gondreng. Kalau enggak silang. Gondreng, silang. Nah, kita belum renungkan nih. Mana yang belum? Yang mudah kita pertahankan, yang kurang, yang belum kita mulai. Ya, karena kalau ciri-ciri golongan satu kan betul ini, Pak, betul ya. Disebut Pak Romi, Romi Budi Syahbudin ya, Romi Budi apa? Budiman Syafi'i. Ya. Nah, ya kan dengan ciri-ciri, Pak. Seseorang dibilang Romi, karena ciri seperti Romi. Ya kan? Kalau satu kurang ciri, itu bukan Romi ini, bukan Romi yang saya kenal. Ya kan gitu ya. Dia orang bertakwa bisa terpakai, Pak. Bukan dia bersegera minta ampun kepada Allah tapi enggak berinfak. Iya. Berinfak tapi enggak memaafkan. Dia satu pakai. Sudah kiri. Ya berlepas. Nah tinggal kita contreng, silang, contek. Lihat mana yang belum kita usahakan. Yang sudah kita pertahankan.
jangan dibalik. Yang sudah kita gugurkan, ya, jangan dibalik ya. Nah, nanti buahnya, Pak. Buahnya dari alat Imran 133, buahnya adalah di surat 51 ayat 17 sampai 19. Surat Ad-Dariyat 51 ayat 17 sampai 19. Oh. Kanu 51 qalilan ayat 17. minal laili Ya. ma yahja'un. Sedikit sekali Iya, tidur. di waktu malam sedikit Oh, sekali susah waktu banget ini. tidurnya. Oke. Sedikit tidur di waktu malam. Kalau orang tidur di malam banyak tidurnya banyak kurang itu ya. Lalu ayat 18-nya Wabil ashari hum yastaghfirun. Akhir di waktu malam sahur minta dia ampun. banyak istighfar. Dan akhir waktu sahur. Terus ayat 19 Oh 19 ya. Oh wa fi amwalihim hakul lisaili wal mahrum. Ada harta benda hak orang sudah kebiasaan, miskin Pak. yang meminta dan yang tidak meminta. Sudah kebiasaan. Ya kan? Nah ini ada nggak di kita? Ini 17, 18, 19 ini termasuk ciri-ciri orang bertakwa atau buahnya? Maksudnya. Iya, ada buahnya juga itu buahnya tuh yang buahnya tuh apa yang misalnya 17 tadi Pak. Ciri-cirinya ya. Yang 18 itu apa juga masih ciri-ciri juga. Ya. Jadi kita termasuk nggak? Oh orang-orang baik. Kalau kita nggak termasuk, tinggal kita usahakan itu. Nah, kenapa? Kan tadi kata antum usia Nabi, umur Nabi kan 67 tahun ya, yang telah kita sampaikan tiap pekan kan. Ya. Nah, Ya kan, harga Nabi itu kan 67 tahun. Kalau sampai sekarang, ciri-ciri itu belum ada pada diri kita. Mau kapan lagi nunggu waktu? benar. Ya kan? Inna lil muttaqina mafaza. Nah, kalau sudah dapat itu, maka dia layak mendapatkan mafaza, tempat dan waktu yang dalam Al-Imran 85 yang surat ketiga atau 85, yang namanya kesuksesan, yang namanya kemenangan itu dia terbebas dari neraka, masuk ke dalam surga. Surat ketiga 185, cuman ada ayatnya di tengah-tengah tuh, Pak. Ya. Kan ada panjang ayatnya ya, semua ayat yang di tengahnya kalimat tengah. Ya. Siapa saja yang dikuat dan yang bisa keluar dari selamat dari neraka masuk ke dalam surga, itulah orang yang mendapat kemenangan. Bukan di sukses dunia, bukan. Dan dia 185. Ya, nah pada saat di surga nanti orang yang naik mendapat kemenangan, dia dapat apa? Dia dapat yang hada iko wa anaba. Hada iko ya jamak dari kata hada apa? Hadiko, kebun. Hada itu kebun-kebun. Ya, kebun-kebun yang begitu rindang, ya, yang begitu rindang wa anaba dan anggur-anggur. Nah, kita ke surga mendapat kebun doang sama anggur, Pak. Ya, ini kiasan sebenarnya. Yang sebenarnya itu seperti apa lebih lipat lagi. Kenapa diibaratkan dengan kebun-kebun? Karena waktu turun ayat ini kan berhubungan dengan orang kafir Quraisy kan. Ya. Dikafirkan di orang-orang di Mekah itu kan gersang, Pak. Ya. Orang dibilang orang yang super kaya, enak bahagia kalau punya kebun-kebun yang begitu luas, yang begitu rindang. Lalu kenapa anggur? Anggur pada waktu makanan minuman yang berdua yang paling enak. Mahal. Ya, ini kiasan. Artinya bisa jadi nanti apa nih? Tergantung nanti kita mintanya apa. Gitu kan? Itu hanya contoh sebagai apa? Sebagai apa namanya? Pemancing agar kita mau mengamalkan amalan-amalan surga. Ya, apa yang sebenarnya seperti yang terjadi kita nggak pernah tahu. Sehingga lebih lagi kenikmatan.
kita nggak bisa bayangkan. Ya, hada uka wa a'nab wa kawaib. Kawaib jama-jama dari kabut, ya. Kabut itu mata kaki. Ya, dia mendapatkan kalau ditafsir itu adalah bidadari yang payudaranya, buah dadanya seperti dua mata kaki menonjol. Maksudnya bahasa sekarang mah montok, ya. Di dapat di surga. Ya. Tentunya ini buat laki-laki. Bukan berarti perempuan nggak dapat, enggak. Kebanyakan kan memang laki-laki pemanisnya tuh surat Al-Imran ayat 14 kan. Laki-laki itu ya kesenangannya itu pada perempuan, cenderung pada perempuan lawan jenis. Tapi kalau perempuan tidak. Kalau perempuan kecenderungan bukan sama laki-laki, bukan. Tapi dengan harta kalau perempuan. Harta, perhiasan. Ya, suka sama harta kalau perempuan. Ya, kalau laki-laki dengan suka wanita. Ya, wakawaib atroba yang sebaya. Ini nikmat, Pak. Kita dapat pasangan yang sebaya itu nikmat. Yeah. Sebaya di sini ya, Pak, ya. Ada di dunia kita ini sekarang ini ya, ada orang yang muda banget, dapat pasangannya tua banget. Yeah. Iya kan? Kan nggak nikmat banget itu. Di kondangan udah ada capek sih, contoh si gadis dapat cace gitu kan. Atau sebaliknya masih muda dapatnya sudah tua. Iya kan? Bagi dia menjalani mungkin, tapi bagi orang-orang yang lihat bagaimana gitu kan? Tapi di surga enggak, Pak. Kita dapat sebaya. Semua penduduk surga semua sebaya, umurnya sama, kurang lebih 33 tahun. Yeah. Semua sama. Nggak ada yang lebih tua, nggak ada yang lebih muda. Makanya nggak ada yang iri-irian. Nah, sekarang kan enggak, Pak. Mata kita kan ketipu kan. Kata orang rumput tetangga lebih hijau katanya kan. Ya, daripada rumput sendiri. Kenapa? Mata kita sering tertipu. Karena di dunia nggak merata, ada cacat kelewatan. Ada yang kurang kelewatan juga. Karena mata kita tertipu. Ya, tapi di keadaan juga sama seragam. Semua pasangan memandang pasangannya itu nikmat. Nggak tergoda dengan pasangan yang lain. Ini di dunia udah istrinya cantik, duda, tetap lagi masih kurang. Pokoknya ngelirik yang lain gitu kan. Masya Allah. Kenapa dunia tempatnya kurang? Kan dalam dunia itu arti dunia itu artinya apa? Pendek, Pak, singkat. Artinya kalau dapat istri yang cantik kata apa? Dia tadi singkat. Kecantikan itu nggak lama. Dunia tempatnya pendek, ya, terbatas. Terus atroba ya, wata'san bihako, dan diberikan gelas-gelas yang penuh berisi minuman, entah itu amer, entah itu susu, entah itu madu, gitu kan, berisi. Tapi gelas-gelasnya itu ya rapi, Pak. Ya yang pada saat melihat sudah melihatnya itu apa ya? Merasa gimana sih, dihormati. Kadang gitu ya, Pak, kalau kita menyambut tamu di rumah kita, tamu-tamu kehormatan gitu kan. Kita kan pasti kan menyediakan piring yang spesial, alat makan yang spesial kan, gelas-gelas yang baru gitu kan. Ini tamu spesial mau datang nih, makanan-makanan yang istimewa gitu kan. Ya, begitu di surga. Melihat alat makannya saja kita sudah tertarik. Ya, apalagi menduduk sama ke tempat makanannya. Ya, artinya kenikmatan ke depan yang ada di surga itu tidak bisa kita bayangkan. Ini yang sekedar apa ya? Ilustrasi ya. Kenyataannya lebih lagi. Ya, supaya Pak, saya mau tanya Pak. Sepanjang kita bahas tafsir tadi dari ayat 31 sampai ayat 34, kebayang gak tadi yang sebelumnya tentang neraka? Iya, kebayang.
tertutup ya Pak ya. Iya. Tertutup Ketutup ya. langsung. Iya. Padahal baru kemarin Padahal kita bicarakan gitu kan. Supaya kita ada termotivasi untuk ke sini ke surga, ada kenikmatan begitu luar biasa. Ya, kalau bicara kesenangan tuh lo bisa sakit itu yang sakit pun hilang Hilang. terasa. Kalau bicara kenikmatan, Umar bin Khattab, Pak, saking nikmatnya dia sholat, ditusuk nggak terasa dia. Iya. Dia selesaikan sholat, tapi nikmat sakitnya tak terasa. Saking nikmat sakit tidak terasa. Sama pada kita bicara kenikmatan surga, lupa dengan neraka. Ya, padahal kita kalau bicara tentang neraka, gak kebayang surganya. Ngeri banget ya. Masya Allah. Baik, sampai sedulu, mudah-mudahan bermanfaat. Potong lebih maaf, silakan kalau mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini ada kegelisahan Ustaz, makanya perlunya kajian tuh buat kita jadi trigger tuh ya. Trigger tuh apa ya? Pemicu. Iya, buat pemicu. iya, Gitu. penyemangat, pemicu, Penyemangat ya. pemantik. Iya. Karena ya di umur saya kan udah hampir kepala 5 lah Ustaz. Itu Ya, apa ya? Keenakan dunia itu udah, kalau saya kayaknya udah males gitu Ustaz. Ini karena saya sebagai suami dan orang tua aja ya, jadi mau nggak mau harus tetap tanda kutip mengejar dunia gitu. Apakah saya salah ya Ustaz ya? Karena udah bernikmat-nikmat gitu, kadang aduh iya nih, misalnya mudah-mudahan nggak ria ya, lagi sholat malam gitu enak tuh, tapi harus tidur nih karena besok kalau ngantuk kerjaan jadinya berantakan. Itu kan dunia sebenarnya gitu. Padahal kita lagi berenak-enak dengan ibadah gitu. Bahkan sampai saya itu kalau misalnya cari suaranya agak ini Pak, kadang hilang, kadang ada nih Pak. apa namanya, untuk ajak orang yang berpolitik misal gitu, gabung sama ormas gitu. Ini saya mengganggu akhirat saya nggak ya? Mengganggu ibadah saya nggak ya gitu. Saya takut gitu. Atau misalnya channel nih atau sosial media, ini kan tanggung jawab semua nih kan Ustaz. Kita pakai channel seperti ini aja nih, kita dapatnya pahala apa dapatnya dosa gitu. Nah, jadi pertanyaan saya melangkah itu sangat hati sekali. Jadi kadang tanda kutip ya, saya nggak tahu ya, rezekinya jadi ketahan karena saya memilih-milih jangan sampai akhirat saya menjadi taruhan gitu. Karena kan saya harus ngasih makan anak istri juga sesuatu yang halal gitu ya Ustaz. Di umur yang 50 ini, benar nggak sih saya lebih memilih malas gitu sama dunia? Itu karena kewajiban aja gitu Ustaz. Kewajiban sebagai suami atau sebagai orang tua gitu. Saya sampai berdoa, ya Allah, sampai saya pakai doanya saat itu pemuka Madinah, jadikan saya kaya ya Allah. Kenapa tujuannya? Supaya saya nggak ngejar dunia gitu. Saya ngejar akhirat, tinggal dunia yang ngejar saya. Oh, satu lagi nih Ustaz. Saya nggak sebut lah, lagi viral nih. Ada selebritis, mungkin dia kepleset ya, ngomongin tentang ngapain sih menjadi penghafal Al-Quran gitu. Karena lebih baik, memang sih dia bagus sih, penghafal Al-Quran itu sebaiknya lebih baik mengerti maknanya dibanding hanya menghafalkan. Cuman masalahnya yang ngomong atas kebuka, bawah kebuka. Bukan domainnya dia untuk ngomong seperti itu gitu. Padahal kan kita tahu penghafal Al-Quran itu memberikan mahkota kepada orang tua sebenarnya gitu ya kan. Ya mungkin dia nggak tahu itu gitu. Nah, pertanyaan saya itu, benar nggak sih saya ngejar dunia, bahkan saya doanya seperti pemuka Madinah, sahabat saat gitu, untuk saya dikayakan supaya saya nggak ngejar lagi dunia gitu. Karena hafalan Al-Quran saya jadi nggak nambah-nambah nih. Iya. Salah ya. Ya pertanyaan gini Pak. Satu, iya kan. Rezeki setiap manusia kan telah dicatat ya Pak ya, telah ditentukan ya. Nah, Betul ya. Tapi ini nggak ada kasih tahu berapanya kan.
karena nggak dikasih tahu jadi kita orang-orang jadi karena kutip bahasa kasar gambling gitu ya. Iya, iya, iya. Kita pertaruhkan. Ya. Nah, karena kita nggak tahu rezeki kita berapa, ya gak usah dipikirin berapanya, pastiin saja. Saya nggak kelaparan. Pastikan saja anak saya udah ada rezekinya. Saya bukan yang ngasih rezeki pada anak saya kepada saya. Saya pun sama. Tapi sedangkan mereka pemakan rezeki. Ya kan? Nah satu pada saat ini kita tinggal dijawab ya. Dengan antum taat, ya dengan seorang itu taat atau seorang itu maksiat, apakah mempengaruhi rezekinya? Bertambah berkurangnya? Oh, saya nggak tahu Ustaz. Oh, rezekinya nggak berkurang ya pasti. Udah dipatok segitu kan? Artinya seorang itu mau taat kek, mau maksiat kek, rezeki nggak pengaruh, udah tetapkan sama Allah kan. Nggak tahu juga berapa. Yang mempengaruhi keberkahannya kan. Ya, betul. Ya kan. Nah, jadi karena taat ke seseorang bukan untuk menambah rezeki, bukan. Iya, iya. Ya kan. Gitu. Jadi sangat-sangat mirip sekali status sosial, jadikan standarisasi tingkat ketaatan seseorang. Semakin kaya, semakin taat orang, enggak juga kan? Kan mirip kalau jadi standarisasi gitu kan. Ya Nabi berarti Nabi paling miskin begitu ya. Baik. Nah artinya kalau antum nggak tahu antum berapa, pastikan saja Allah itu sebaik-baik pengatur. Ya kan? Tugas antum mau ya keluar dari rezeki. Tapi jangan kejauhan juga keluar deh gitu. Terus susah baliknya gitu. Susah balik. Ya kan? Ya harusnya keluar. Rezeki antum sudah ada. Gitu kan? Keluar dari rumah perintahnya kan, bertebaran di muka bumi. Iya. Nah, ada satu ganjaran apa namanya apa ya? Janji Allah di surat An-Nisa, Pak. Ayat ke-100 ayat 100 tentang hijrah. Oke. Wa man yuhajir fi sabilillah yahjid fil ardi muragaman katsiran wa barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Betul. Yang ngomong siapa tuh, Pak? Allah. Kata Allah apa? Siapa saja Siapa saja yang berhijrah, apa tuh hijrah, Pak? Pindah kan? Iya. Ya dalam materi asbabul nuzulnya dari Mekah ke Madinah. Iya, iya. Ya, siapa saja yang pindah hijrah ya dari Mekah ke Madinah, tapi bisa pilihlah tujuannya. Ya kan? Ya. Bisa pilihlah, Pak. Bukan pekerjaan, bukan. Apa jauh syaratnya? Dia akan mendapatkan bumi yang luas. Artinya, Pak, lebih banyak, lebih baik daripada yang ditinggalkan. Ya. Nah, pada saat pada perintah hijrah ayatnya turun, ya, kan suruh pindah dari Mekah ke Madinah kan? Ya. Mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi. Iya. Umar bin Khattab terang-terangan, Pak. Ada yang berani dia menjaga-jaga Umar bin Khattab. Tapi ada sembunyi-sembunyi takut dibunuh, Pak. Ya. Karena pertaruhan nyawa. Ya kan? Nah, dan siapa yang pada saat dia hijrah, sebelum keluar dari rumahnya, lihat hijrah tuh. Apa yang dibayangin, Pak? Kalau nggak punya iman bahaya, Pak. Tidak memahami apa iya kita dapat kekayaan. Kalau kita kekayaan, kan dia ayat begitu dia kan? Ilmu yang luas, ya, atau kehidupan yang lebih luas, tanah yang luas,
khair lagi yang banyak, yang baik. Ya kan? Mau keluar rumah nih, bener nggak ya? Entah kalau sampai sana nggak banyak, nggak bener lagi, duit tuh kita. Itu kata kacamata iman dia. Sampai Pak Abdurrahman bin Auf kaya nggak Pak? Di Mekah dia kaya nggak? Siapa Ustaz? Abdurrahman bin Auf kaya nggak di Mekah sebelum hijrah? Abdurrahman bin Auf sebelum Kaya, Pak. hijrah dia kaya. Di Madinah dari nol lagi Kaya, tapi Pak. kaya lagi. Dari Mekah udah kaya. Ayat ini turun, dia pindah Pak berangkat Mekah dari ke Madinah. Ditenggalin hartanya. Itu sama kafir Quraisy. Jauh kafir Quraisy. Kalau kamu mau menyusul ke sana awalnya, harta nggak boleh dibawa. Oh silakan ambil. Saya nggak butuh. Sampai di Madinah langsung kaya Pak. Enggak juga, dia dari nol. Enggak Pak. Mana nih katanya jauh lo kaya di barang siapa yang bisa hijrah itu tuh nggak kaya. Ya, endingnya Pak. Ya, tapi bisa dilihat tadi. Ya ada seorang tua. Dia kan caranya dari terakhir apa tuh Pak? Barang siapa yang keluar, ada kan? Ya. Dari rumahnya dengan tujuan hijrah ke Allah dan Rasulnya. Ya kan? Lalu dia menemui kematian. Ya. Ya, maka fakot saupo itu telah tetap. Fakat waqa'a ajruhu Allah. Ya, waqo tetap. Ajrunya pahalanya, ganjarannya atas Allah. Di sisi Allah. Artinya kata Allah, barang siapa yang keluar saja cuma satu langkah dia mati surga. Ada orang tua, dia punya harta banyak, sakit Pak, bed 69, orang hijrah boleh gak hijrah kalau ada uzur, sakit, tua, anak kecil, wanita, ayat 99 nya. Dia orang tua ini sakit pula gak bisa jalan, ditandu dia. Dia milih hijrah. Apa ngomong ke yang lain? Tolong antarkan saya ke Madinah bertemu Rasulullah, harta saya ambil. Bagi siapa saja yang bisa mengantarkan saya ketemu Rasulullah, silakan harta saya ambil. Dipadu Pak, kayak dia ke Sudirman. Tapi nasibnya dia Rasulullah, dia mati di perjalanan. Ya bayangkan dengan kita. Yang banyak kita mohon maaf, kita tujuan dari negara kita, apa tujuannya kita? Juga biasanya adalah bukan penduduknya, tapi cari udah Allah bisa begini. Jadi gak usah takut dengan rezeki Allah, gak usah takut. Ya apalagi kita punya keahlian. Seorang dosen ya kan? Dosen. Baik, gak usah takut dengan rezeki Allah. Kenapa? Bumi ini hanya diwariskan kepada orang yang berilmu. Jelas Pak. Dan saya tidak menyarankan antum masuk anggota ormas politik. Ya kenapa? Nabi nggak berpolitik Pak dari awal sampai akhir. Maksudnya ke partai politik itu kan? Politik diatur kalau Islam, tapi nggak berpolitik. Ikut partai mana gitu? Ikut partai Abu Jahal enggak? Itu saja dakwah saja. Dia dakwah saja. Terus dia nggak ikut partai politik. Apa lagi itu? Tanya antum. Ya apapun gitu. Saya milih channel pun nggak bisa yang sembarangan kalau nggak ada manfaat buat orang. Karena nih channel kalau misalnya saya pun meninggal, ini kan jalan terus nih. Iya kalau saya dapat pahala jariah, kalau dapat dosa jariah kan bahaya saya. Jadi saya harus hati-hati juga gitu. Betul gitu Ustaz. Ya makanya ya berilmu ya berhasilan dengan guru nggak sembarangan gitu kan. Punya guru, saya juga punya guru gitu kan. Berarti saya punya guru saya punya guru lagi, guru punya guru lagi gitu kan. Tidak sendirian. Jadi pada saat saya punya masalah Pak, saya datang ke guru saya kayak kemarin kan, saya mampir saya main kan terakhir. Ya walaupun udah selesai saya ngaji sama beliau, selesai sowan gitu kan. Ya saya masih ngirim verbal ke beliau gitu kan buat
buat matanya kan mata udah sedikit terganggu kan, ada 75 apa kalau bilangnya gitu ya, dari sana tetap kawan ngobrol apa aja ngobrol aja kalau tidur gitu kan. Kenapa kalau ketemu guru tuh apa ya, Bisa curhat masalahnya senang Ustaz. sekali Pak. Iya. Iya, kadang-kadang tuh enak banget lah kalau tidur saya tuh. Ya, ya Bu Julu tahu guru saya pernah saya ajak kan sama Bu Nomi itu kan, yang Sabtu itu campur kan. Jadi kadang ke rumah saya juga. Jadi gitu Pak, fokus dakwah, ya boleh jadi tukang kayu boleh, mau tukang dakwah juga boleh kan, atau kedua-duanya. Ya. Kalau ketemu tukang kayu, ya seperti apa namanya tadi yang ada cerita tadi kan, kalau menjadi tukang dakwah ya apa, Syafi'i itu, yang Syafi'i dakwah tapi nggak punya harta Pak, punya harta. Kalau mau jadi dua-duanya, tukang kayu dia, tukang dakwah juga itu kan. Imam Malik, Iya. Imam Malik dia kaya dan dia sekarang imam juga. Nah, tiga di tangan itu. Nah Ustaz, satu lagi amanah dari netizen ya Ustaz. Pertanyaan dari netizen. Ya, Mana ya? dari YouTube Pak. Biasa ada orang yang bisanya curhat bisa dari WhatsApp, dari ngomong langsung. Saya kumpulin, saya bilang nanti saya terusin sama Ustaz saya dan mungkin di channel, jadi ini bisa jadi pelajaran buat yang lain. Walaupun saya kasih jawabannya gitu, biar dia lebih mantap lah gitu. Nah jadi ada kan pernah kita bahas tentang warisan nih Ustaz. Cuma nih ada warisan yang belum bisa dijual gitu. Contoh rumah. Ini rumah susah banget dijual nih Ustaz. Akhirnya dikontrakan. Memang sih hasilnya nggak besar gitu, tapi orang ini hati-hati gitu Ustaz. Nah jadi ahli warisnya itu dua anak yang meninggal itu laki-laki, ayah itu meninggalkan dua anak perempuan, satu istri, satu ibu, satu adik perempuan, dua adik laki-laki. Tuh. Nah, pertanyaannya dia, apakah uangnya cuma 2.150.000? Karena ini uang kan kontrak itu nggak besar lah gitu. Ini kontrak sekali bayar 3 bulan gitu. Nah ini si ahli warisnya tadinya mau bagi 3 aja, mau dibagi 3, jadi bibi, paman sama neneknya udah diserahin aja ke anak-anak nih, si dua anak perempuan sama istri gitu, dibagi 3 aja gitu. Apakah dibagi ahli waris gitu? Nah dia hati-hati aja gitu. Nah tadi saya udah kasih nih, kalau menurut ahli waris seperti ini nih, yang pernah Ustadz ajarin. Jadi istri dapatnya 1/8, ibu dapat 1/6, anak perempuan 2/3 bagi 2, paman dapat sekian persen, bibi sekian persen. Nah hasilnya seperti itu gitu. Pertanyaan pertama Ustadz, apakah kontrakan ini harus dibagi seperti pembagian ahli waris, atau boleh ya dibagi rata aja lah gitu? Pertanyaan satu itu dulu gitu Ustaz. Baik. Ini ahli waris itu ya harus tahu mana yang terhijab, mana yang tidak, mana yang terhalang, mana yang tidak. Ya, ahli waris itu pada saat seorang mati lihat ke atas, ke bawah dulu Pak, jangan ke samping. Oke. Kalau ke samping pasangannya ya. Kalau yang mati laki-laki lihat dia punya istri ya. Ke atas punya orang tua nggak, ke bawah punya anak nggak. Samping itu adik kakak. Ya paman bibi itu samping Pak. Ya jadi jalurnya ke atas bawah dulu ya. Baik, jadi pertanyaan adalah yang mati seorang laki-laki kan, dia meninggalkan seorang istri. Nah lihat istrinya nih punya anak ya, punya anak, berarti dapat 1/8. Dapat tuh istri 1/8, ketemu poinnya.
ke atas lihat, ada di atasnya bapaknya. Ada ibu. Bapaknya ada nggak? Bapak nggak ada. Bapaknya kalau ada ibu. Ibu. Kalau ya, jadi ibu dapat 1/6, bapak dapat 1/6 Pak. Kalau dua-duanya ada, Oh iya. Oh, oke. Iya. masing-masing ya. Ibu 1/6, dua-duanya dapat Pak. Masing-masing 1/6. Iya, iya, iya. Nah bapaknya ada nggak? Bapaknya nggak ada. Tinggal ibunya Bapak, doang. nggak ada. Kayaknya ada nggak? Nggak ada. Udah nggak ada. Nggak ada. Berarti tinggal ibunya doang. Ibu doang. Ya, dapat 1/6. Benar. Jadi 1/8, 1/6. Ya. Ke bawah, ada nggak anaknya? Anak 2 perempuan. Anak perempuan 2/3. 3 bagi 2. Ya kan? Laki-laki ada nggak? Nggak ada. Nah, anak laki-laki bisa ke asobah tuh nanti. Oh. Ya, kalau anak laki-laki nggak ada, bisa apa namanya ke saudara laki-laki. Anak perempuan nggak ada, saudara perempuan dari itu asobah Pak. Ya, karena anak laki ada, ya, apa namanya bisa juga dihabiskan begitu. Maka cara gitu gimana? Yang dapat hak waris nih. Oke. Ya, tidak ada anak waris nih. Apa namanya? Sebentar ya. Anak perempuan ada berapa? Anak perempuannya Pak? Anak perempuan 2. Jadi 2/3 bagi 2 kan Ustaz? Anak perempuan itu 2 anak perempuan dapatnya 2/3. Ya. Baik, apa namanya? Jadi hitungnya 1/8, 1/6, 2/3 dijumlah semua tuh Pak. Iya, iya, iya. Jadi berapa tuh? Sama kan lu penyebutnya. Dua Oke, sebelum dijawab, saya dulu yang ini di belakangannya dulu ya. Iya, iya, iya. Harta waris itu tidak mesti dijual. Oh gitu. Yang paling penting dibagi Pak, pembagian jelas. Kamu 1/3 ya, kamu 1/6 ya, 1/8. Itu pembagian jelas. Karena Ustaz paham, dan sudah gampang ada yang udah dijual, ada yang udah dijual di rumah. Betul. Nah, kalau rumah belum dijual, maka kepemilikan dibagi rata tadi, dibagi 1/8 sesuai dengan pembagian hak warisnya. Hak waris. Ya, rumah yang belum dijual itu sama bagiannya. 1/8 buat si istri, ya kan, 1/6 buat si ibu, 2/3 buat anak perempuan. Jelas ya Pak? Benar, jelas. Kalau paman bibi gimana? Maka paman bibi udah nggak ada, nggak bisa kan, masih ada bapak. Oh. Kalau bapaknya nggak ada, baru ke paman bibi. Bapaknya nggak ada Ustaz? Bapak nggak ke orang tua. Paman itu masih ada anak Pak. Oh, no. Iya, paman bibi kan adik sepakat dari simpang mati kan. Iya, paman bibi. Suaranya kok gitu? Ya kan? Agak kedekatan. Paman bibi itu kan artinya adik atau kakak dari si mati kan. Iya, betul. Ini terhijab. Oh, Kalau paman bibi terhijab karena ada anak. Walaupun anak perempuan ya? Ya. Iya. Betul Pak, karena ada. Boleh sebentar. Paman bibi terhijab karena masih ada orang tua. Oke. Ya, karena masih ada orang tua. Sedangkan apa namanya adik teman itu adik kakak ya. Dua ya. Sama adiknya bapak, adik ibu boleh. Dia si mati. Dan si mati sudah kakek, punya bapak. Adiknya bapaknya kan masih paman mati ya. Iya, paman. Ibu mati kan. Betul. Nah ya, paman yang di atas ini dia dapat kalau masih ada orang tua. Oh gitu. Iya. Tapi kalau adik kakak si mati kan bagi si anak paman kan. Paman bibi kan. Iya, paman bibi kalau dari anak. Tahu nggak? Bagi dia jadi si anak. Tetap pemutus, tapi itu karena masih ada anak. Jelas ya? Iya. Kalau nggak kamu gini,
paman bibi si mati terhijab kalau masih ada orang. 2. Saudara seibu sebapak dari si mati tertutup terhijab karena masih ada anak. Nah, Berapa? ya, ya. Jadi yang dapat warisan cuma ibunya 6, istri 8, anak perempuan 23. Oke. Berapa? Jelas. Berarti memang 54 ya. kontrakannya tetap harus dibagi warisan ya? Ya, per 24 Sama ya. bagian per 24. Ya, Per ya. 24. Hmm. Dan penyebutnya 3, 4, 8 16. sama 8, 6, 82 per 3. 6 ya. 3, 8, 6, 24 kan. Ya, ya. Ya, maka bagian itu 24 bagi 8, 3 bagian. Ya, Ya, 4 per 24. ya. Ya, itu 3 bagian. Lalu si istri ya. Istri 3 3 bagian, ibu 4 bagian. Ibunya 4 bagian. Anak perempuan, Betul ya. ya, Anak perempuan 16. 16. Ya. 23 jadinya Pak. 23, iya. Sisanya 1/24 dari mana? Satunya belum bisa namanya di awal lupa namanya. Hartanya jangan dilompat begitu juga. Total hartanya 100% kan. Ya, iya, iya. Sama dibagi 23. Oh, Tahu nggak? iya, iya. Kan 23 per 23 sama 1 kan biasanya. Tahu nggak? Paham, paham, paham. Contoh Berarti 100 dibagi 23 berapa dapatnya? Berapa dapatnya kan? iya, iya, iya. Berarti paman bibi nggak dapat ya? Itu nggak dapat karena masih ada orang tua. Orang tua. Iya kan? Terus adik kakak dari si mati juga nggak dapat termasuk dari anak. Jelas ya Pak? Ya, jelas, jelas Ustaz. Cuman pertanyaannya, memang harus dibagi secara ahli waris begitu Ustaz ya? Maksudnya Harus dibagi seperti ini, dibagi ahli waris gitu. iya. Itu kemarin lihat ayat An-Nisa 11, 12 sama ayat An-Nisa yang terakhir tuh. Berapa ayat? Saya lupa 197 kalau salah yang ayat terakhir. Ayat terakhir berapa ayat? 24 berapa ayat terakhir ya? Suaranya kresek-kresek Ustaz. Begitu saja pada halo? Nah ya, kresek-kresek gitu. Sudah? Coba Ustaz. Sudah ya? Nah itu jelas itu Ustaz. Sudah Pak? Nah itu jelas. Berarti setiap mati lihat tuh apa ahli warisnya yang mati laki-laki ya si istri ya mati perempuan suaminya dia Ya, ya. ya Pak ya setelah itu baru lihat ke atasnya ada nggak Ya, ya, iya, iya. Saya udah paham sih di situ. ya ke bawahnya ada nggak kalau ke atas kan atasnya cuma apa bapak ibu kan betul kakek nenek kan Ya. nah bapak ibu itu sejalan dengan paman bibi Sama Pak. Sama Pak. Paham, paham. Ustaz. Saya Paham, paham, gambar ya. Ustaz. Paham Ustaz. Ya, cuman maksud saya Oh, paham. berarti Baik. setiap bayar kontrakan itu harus dibagi seperti itu gitu Ustaz. Iya. Nah oke, berarti itu Karena pertanyaannya. kontrakannya dia punya masing-masing satu kesatuan. Betul, Pak. betul, betul. Iya kan? Maka ada hak 1/8, 1/3 tadi, 2/3 tadi sama 1/6 kan. Nah, Kalau ada 1 juta ya dibagi sama. ya. 1 juta berapa tadi? 2.150.000. 2 juta 150 bagi 23 berapa Pak? Itu. Ya, ya, ya. Kalkulator. 2 juta bagi 125 bagi. Ya, ya, saya udah ngerti Maka sih Ustaz. juga- Perhitungan itu udah ngerti saya Ustaz. Jadi Ya. setiap bayar kontrakan kurang lebih seperti itulah. Ya. Ya. Sekarang pertanyaan kedua Ustaz. Kalau misalnya si ahli waris yang lain itu, jadi ini kan karena si ibunya atau istri almarhum kan cuma dapatnya sedikit Ustadz istilahnya, cuma 8. dapatnya 1/8 ya kan.
Bahkan nenek itu atau ibu itu dapatnya 1/6, anak-anak 2/3 gitu. Nah ini anak-anak sama nenek, karena nenek kan udah punya, istilahnya punya anaknya juga sukses lah istilahnya gitu, anak-anaknya juga ya lumayan. Nah si istri ini atau pasangan si almarhum ya alham itu sedikit. Nah ahli-ahli waris yang lain sepakat abis dibagi dia mau kasih ke si istri, boleh nggak gitu Ustaz? Boleh. Asal dibagi dulu. Ya asal dibagi dulu. Ya kalau dibagi udah akad udah selesai nih Pak. Nah sekarang ngasih itu jangan ngasih ke ibunya, ke istri tadi kan, Iya, ke istri iya, almarhum iya. kan. Kan saya juga boleh Pak. Ngasih antum boleh. Kan udah miliknya. Iya. Ya. Maka ngasih ke istri almarhum boleh nggak? Boleh. Karena ini sedekah nantinya. Jatuhnya sedekah ya. Atau hibah. Oh, Jelas ya? jelas. Tapi nggak Atau boleh. nggak diterima nggak apa-apa juga. Asal ada ucapan. Oh gimana? Contoh, saya dapat seperti 1/8 tadi kan, apa 1/6 katakan, orang tuanya nih, saya dapat 1/6, saya bilang aja, jatah saya 1/6, Oh. saya bagi kasih buat mantu saya setengah, Boleh. ada ucapan, ada Harus saksi, ada boleh, ucapan, betul. Ada ucapan, ada saksi ya Ustaz. ya, Clear berarti. clear kan? Iya. Tapi memang seharusnya dipercepat ya Ustaz ya. Ini jadi pikiran jadinya. Jadi Harus pikiran. dipercepat karena di perintah Quran Pak, ayat 11-12 tuh. Kalau tidak dipercepat dibagi, kita nggak pernah tahu dari ahli waris itu Betul. siapa yang menyusul ke si mayit. Betul. Kalau ada yang mati lagi, makin repot lagi, kita makin berantakan, mengisi lagi, gitu. Oke. Dibagi segera, bukan di pembagiannya diatur aja, bukan dijual di hartanya, dibagikan ya. Yang penting pembagian jelas. Saya 1/8 ya, gitu. Bukan jual. Jadi nama pertanyaan boleh deh. Satu lagi deh. Ya, Nah, boleh. misalnya kan nih ibu kan, ibunya almarhum kan, di Arham kan udah sepuh ya Ustadz ya. Ini rumah masih belum kejual nih Ustadz. Kan dia seharusnya dapat 1/6 kan? Iya 1/6 kan? Kan udah haknya dia 1/6 nih. Tiba-tiba dia meninggal, rumah kejual. Nah si ibu masih dapat nggak nih Ustadz? Iya 1/6 dibagiin Mbak. Oh, oke. Berarti memang 1/6 hartanya jadi- si ibu ya? 1/6 ini jadi 1/6 jadi ahli waris, jadi hak Oh, waris. oke benar berarti. Oke, syukur. 1/6 dan harta lain yang dipegang Ya. sama si ibu tersebut kalau Iya. masih ada dibagi bagi waris. Oh, iya berarti benar. Nanti lagi deh, Ustaz. Enak kalau ada pertanyaan. Ya, nanti Kita ya di nanti sesi. ini aja Pak buat satu sesi diskusi tentang waris. Iya. Power off. Oke, insya Allah Ustaz, nanti kita atur lagi schedule. Nah, syukur khair Ustaz. Ya ibu fillah, jazakumullah wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak. Seperti biasa mengutip firman Allah, wa qul haq min rabbikum famangsa falyu'min famangsa falyakfur. Barang semua yang benar datangnya dari Allah. Siapa yang ingin beriman silakan beriman, silakan. Siapa yang kafir silakan ia kafir, dan hati-hati karena umur kita tidak jauh antara 60 sampai 70 tahun saja sesuai dengan sabda Rasulullah. Hisaplah diri kita sebelum kita dihisap olehnya. Semoga segala kesalahan dimaafkan, diampuni, dan diganti pahala yang berlipat-lipat ganda dengan maha murahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir dakwah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Assalamualaikum. Syukran,